Perkenalkan, nama saya Luis Asel dengan NIM 2503036011. Di sini saya akan menjelaskan infografis kelompok yang mengenai Archaea, yaitu salah satu mikroorganisme yang termasuk dalam sistem tiga domain kehidupan. Yang pertama adalah bakteria, yang kedua Archaea, dan yang terakhir adalah eukarya. Apa itu Archaea? Archaea adalah mikroorganisme prokaryotik yang tidak memiliki inti sel dan sel membran. Archaea banyak ditemukan di lingkungan ekstrem, seperti suhu sangat tinggi, kadar garam yang tinggi, atau lingkungan tanpa oksigen. Posisi Archaea berada pada tingkat paling atas dalam klasifikasi domain. Karakteristik Archaea: membran sel tersusun dari lipid, adher, dan linkage yang membuatnya lebih stabil dan mampu bertahan pada kondisi lingkungan ekstrem. Dinding sel, berbeda dengan bakteri, tidak memiliki peptidoglikat pada dinding sel. Struktur genetik memiliki DNA berbentuk sirkular dan ribosom, serta sistem transkripsi yang mirip dengan organisme eukariot. Selain itu, morfologi memiliki bagian bentuk sel seperti topos atau bulat, bacillus atau batang, filamen atau berbentuk serat. Metabolisme adalah proses metabolik yang menghasilkan gas metana, (CH4), tanpa oksigen, anaerob, CO2 dan H2 sebagai bahan dasar utama digunakan untuk menghasilkan biogas. CO2 - 4H2 CH4 plus 2H2O. Metabolisme haloflik memanfaatkan protein untuk menangkapkan energi cahaya dan memproduksi ATP, bertujuan mendapatkan energi dari cahaya tanpa melalui proses fotosintesis. Chemolithotropi memanfaatkan senyawa anorganik sebagai sumber tenaga untuk sintesis ATP, serta mendukung sebagai aktivitas metabolik sel. Contoh H2, S, NH3, atau Fe2-. Archaea termolik memanfaatkan energi dengan cara reaksi kimia yang melibatkan zat anorganik seperti sulfur ataupun hidrogen. Reproduksi, pembelahan biner, (binary fission). Yang pertama, sel induk membelah menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Satu, duplikasi DNA. Yang kedua, elongasi sel. Yang ketiga, pembentukan septum. Dan yang terakhir adalah pemisahan sel. Budding adalah pembentukan tunas kecil pada sel induk yang kemudian berkembang menjadi sel baru, seperti idensiasi tunas, duplikasi DNA, pertumbuhan tunas, pemisahan sel anak. Fragmentasi, yang terpecah menjadi beberapa bagian dan bagian yang masih memiliki komponen penting dapat berkembang menjadi sel baru, seperti pertumbuhan sel hingga ukuran tertentu. Yang kedua adalah sel terpecah menjadi beberapa fragmen, dan yang ketiga adalah fragmen mengandung DNA, sitoplasma, dan membran sel, dan yang terakhir adalah fragmen melakukan regenerasi. Jadi peran positif Archaea dapat menghasilkan metana yang digunakan sebagai biogas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Ada juga Archaea juga berperan dalam siklus karbon dan nitrogen di lingkungan. Selain itu, enzim dari Archaea yang hidup di lingkungan ekstrem banyak digunakan dalam bioteknologi dan penelitian ilmiah. Sedangkan dampak negatifnya adalah produksi gas metana oleh Archaea juga dapat
berkontribusi terhadap gas rumah kaca yang mempengaruhi pemanasan global. Selain itu, ada beberapa area juga yang dapat menyebabkan masalah pada induksi minyak dan sistem biogas jika tidak ketidakseimbangan proses. Saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.